Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah, masih di Islam itu Indah. Dan hari ini kita sedang membahas tema resesi, rezeki seret saat krisis ekonomi. Subhanallah. Jadi di segmen sebelumnya juga kita udah belajar sama guru-guru kita. Ternyata memang Allah itu sudah menetapkan, sudah ketentuan Allah bahwa kita sebagai hambanya, sebagai umat manusia itu akan diuji. Nah, tapi ujiannya itu ada yang diberikan kesulitan, ada juga yang diuji dengan kelebihan harta juga ya guru-guru. Nah, Masya Allah. Kita lanjutkan pembahasan kita. Selanjutnya saya mau ke Ustaz Syam dulu. Iya, siap. Ustaz, izin bertanya nih. Ketika terjadi krisis ekonomi, semua itu pasti kan akan berubah ya, kebiasaannya, pola hidupnya gitu ya, akan menjadi mudah-mudahan bisa berubah. Karena yang hancur itu kalau yang nggak berubah. Iya. Nah, mudah-mudahan ya. Amin. Pasti kita juga sebagai apalagi kepala keluarga pasti lebih ekstra juga menggunakan uang gitu ya, supaya tidak berlebihan. Nah, bagaimana nih cara mengatur keuangan dan menabung seperti ajaran Rasulullah? Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustaz Maulana Habib Utsman, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya dalam Islam itu kita dianjurkan bukan hanya menabung tapi bersedekah. Bukan hanya menumpuk harta untuk diri sendiri, tapi bagaimana agar kita mempunyai modal agar tidak meminta-minta kepada orang lain. Jadi sebenarnya ajaran menabung dalam Islam itu bukan untuk kita memperkaya diri sendiri, tapi untuk menjaga harga diri kita, menjaga qawamah kita, menjaga wibawa kita agar tidak diinjak-injak harga dirinya oleh orang lain. Kalau berbicara tentang ajaran Nabi atau berbicara tentang ajaran Allah Subhanahu wa taala melalui nabi-nabinya, kalau masalah investasi ini yang paling terkenal dalam Al-Quran itu Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kalau Nabi Yusuf alaihissalam pernah dimasukkan ke penjara karena tuduhan, ya, akhirnya di dalam penjara Nabi Yusuf alaihissalam, cara Allah membebaskan Nabi Yusuf alaihissalam dari penjara, subhanallah, ini hebat sekali. Raja Mesir pada saat itu bermimpi. Kemudian Raja Mesir bertanya kepada ajudan-ajudan yang ada pada saat itu, mereka yang ahli-ahli berada dikumpulkan oleh Raja Mesir. Kata Raja Mesir, saya bermimpi melihat ada 14 ekor sapi. 7 diantaranya sapi yang gemuk, 7 lagi yang lainnya adalah sapi yang kurus. Anehnya, sapi yang gemuk ini dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus tadi. Kemudian saya juga melihat 7 tangkai daripada gandum yang segar dan 7 tangkai yang kering. Apa maksud dari mimpi saya ini? Dia bertanya kepada ajudannya, jawaban yang diberikan tidak memuaskan. Dia bertanya kepada yang lain, tidak memuaskan. Akhirnya dia minta, carikan saya orang yang bisa memberikan kepuasan atas jawaban mimpi saya ini. Akhirnya dengan skenario ini Allah Subhanahu wa taala mengirimkan mereka kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dengar-dengar kata satu selnya Nabi Yusuf, dengar-dengar raja lagi mimpi, katanya begini-begini. Saya tahu jawabannya, tapi bebaskan saya, katanya. Biarkan saya bertemu dengan raja. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menjelaskan makna mimpinya. 7 tahun yang akan datang kita akan mendapati subur tanah ini. Namun 7 tahun setelahnya kita akan merasakan, yakni tahun yang paceklik, tidak akan ada tumbuh tanaman-tanaman. Maka 7 tahun pertama ini menanamlah, bercocok tanamlah seperti biasa. Apa maksudnya? Yang pertama mesti produktivitas. Menghadapi krisis, yang pertama produktivitas. Bukan hanya konsumsi tanpa ada produksi. Subhanallah. Maka pelajaran pertama dari Nabi Yusuf alaihissalam menjelaskan mimpi ini, mesti 7 tahun pertama bercocok tanamlah seperti biasanya selama 7 tahun. Setelah engkau memanennya nanti, maka konsumsilah secukupnya dan taruh lebih banyak. Subhanallah. Maka Nabi Yusuf AS menganjurkan kita untuk berhemat dari apa yang kita miliki. Jangan besar pasak daripada tiang. Berapa yang engkau miliki, hendaklah ditabung lebih banyak dibandingkan yang dikonsumsi. Karena banyak orang mengkonsumsi dulu, sisanya baru ditabung. Kalau Nabi Yusuf alaihissalam tabung dulu lebih banyak, baru dikonsumsi. Subhanallah. Lalu setelah itu apa yang diminta oleh Nabi Yusuf alaihissalam? Mandiri, agar mandiri. Apa? Mesir pada saat itu menghadapi paceklik, tapi karena tabungannya yang ada, dia tidak minta-minta kepada negara lain. Dia tidak minta-minta kepada daerah yang lainnya. Subhanallah. Dan yang paling penting lagi di antara semuanya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia
punya modal. Karena setelah 7 tahun berlalu paceklik ini akan ada tahun subur kembali. Nah, Nabi Yusuf meminta agar yang ditabung tadi ini ditanam kembali. Subhanallah. Artinya apa? Kita tidak boleh menghambur-hamburkan sesuatu, mesti ada yang diinvestasikan, dan jangan sampai, ini di garis bawah ini, jangan sampai menabung membuat kita pelit terhadap orang lain. Nah, ini yang tidak boleh ini. Dia nabung untuk dirinya, tapi dia malah pelit terhadap orang lain. Nauzubillahi min dzalik. Wallahu taala. Subhanallah. Ini sangat bagus sekali ya cara kita mengatur uang. Jadi benar juga. Tapi zaman sekarang tuh kadang sulit ya ngebedain mana kebutuhan, mana kemauan. Bedanya tipis. Jadi harus benar-benar memfilter ya kita juga ya. Nafsu sih yang tahu. Nafsu. Manusia yang tahu. Masya Allah, terima kasih Ustaz Syam. Sama-sama, penjelasannya. Mas Ibdat. Baik, jamaah Islam itu yang dirahmati Allah. Luar biasa pembahasan kita hari ini. Selanjutnya saya mau ke Ustadz Maulana nih. Ustadz, Masya Allah, ini bicara soal krisis ekonomi ya. Krisis ekonomi. Iya, maksudnya semua orang pasti punya masalah finansial. Tapi tadi juga kata Ustadz Syam bahwa kita ini kalau misalnya lagi nabung, nggak boleh pelit juga sama orang. Iya. Harus bersedekah. Makanya gini, prinsip itu selama kantung masih ada di atas, selama itu pasti mereka masih mau. Ah, itu dia. Tapi yang jadi permasalahan, mohon maaf nih Ustadz Maulana, gimana caranya supaya kita, kan katanya kalau kita bersedekah kita akan dinaikkan derajatnya sama Allah. Ya. Nah, kalau kondisi lagi sulit nih, di tabungan udah nggak ada, misalnya cuma dikit lagi, Ya. gimana caranya mau bersedekah? Nah, ini mohon penjelasannya Ustadz Maulana. Cara bersedekah di saat sulit. Iya. Silakan, Izin Ustaz. ya, Habib dan Ustaz Sam. Baik, buat semuanya, pasti semuanya punya masalah. Dan alhamdulillah, tidak ada masalah, pasti ada jalan keluarnya. Tuh. Yang jelas, bagaimana Allah menaikkan derajat seorang hamba yang beramal di saat kondisi makin sulit. Iya. Dia bersedekah di saat sulit. Yakinlah, nilai pahalanya 3 kali lipat. Nilai pahala. Sekali lagi, nilai pahalanya 3 kali lipat. Kenapa 3 kali lipat? Karena nilai kesabaran ketika taat itu 1. Tapi nilai pahala kesabaran ketika diuji lewat godaan, yang larangan, itu 2 nilainya. Karena meninggalkan lalu melaksanakan. Kemudian mohon maaf, yang ketiga, ketika manusia diuji bukan hanya ketaatan, bukan karena menjauhi larangan, tapi ada nilai kekurangan yang diberikan. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'. Sedikit kekurangan, bukan banyak. Sebenarnya begini, mohon maaf ya, hanya sedikit, bukan banyak. Jadi, anggap yang keluar itu, anggap yang masalah itu sedikit, tapi yang banyak itu yang datang. Yang banyak karena ketakutan kita sebenarnya. Mohon maaf, bukan main waktu yang kita sudah gunakan, nikmat yang sudah kita rasakan. Maka nilai pahalanya ketika kita bersedekah di saat sulit adalah 3 kali lipat. Kenapa? Karena ada nilai taat, larangan, dan yang ketiga adalah kekurangan. Apalagi ketika orang, mohon maaf, astagfirullahaladzim, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada siapapun, ketika ada orang diuji bersedekah di saat kekurangan, yang bergerak itu adalah nilai keimanan, bukan lagi pikiran. Bukan lagi pikiran. Kalau berpikir pasti hitung-hitungan. Kalau saya ini, tapi yang bergerak ini adalah keimanan. Maka ketika orang bersedekah di kala kekurangan, maka yang sebenarnya naik adalah imannya. Ketika orang menabung, hitung-hitungan, maka yang naik adalah pemikirannya, strateginya. Betul. Tapi kalau orang bersedekah di saat kekurangan, maka itu adalah nilai keimanan yang muncul. Kebayang nggak? Korban bencana saling bersedekah, korban bencana saling berbagi. Ini luar biasa. Waktu zaman pandemi kemarin, ini kan masih pandemi. Iya, masih. Kita masih menjaga. Di saat pandemi kemarin, orang kena semua, tapi mereka saling bahu-bahu. Dan alhamdulillah, Indonesia mendapatkan predikat nomor 1. Apa sih? Kepedulian. Masya Allah. Di saat pandemi, kepeduliannya. Maka kalaupun resesi datang, insya Allah saya yakin Indonesia aman. Amin. Karena sudah banyak pengalaman. Dan inilah gotong royong masih ada. Nah, maka dari sinilah kita mendapatkan kesungguhan dan keyakinan yang muncul ketika bersedekah di kala kekurangan. Apa yang muncul? Kesungguhan dan keyakinan. Betul. Bersungguh-sungguh dan yakin akan balasan Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Allah ganti lebih banyak daripada yang kau keluarkan. Terima kasih. Terima kasih. Itu konsepnya. Insya Allah. Bener juga ya.
and receive. Wih, take and give, No. give and receive. Give and receive only. Give and receive. No take and give. Oh, If you kenapa? take, you take. Oh, just take. Just take. There is a differences between take and receive. Ya. Masya Allah, luar biasa. Nenek saya tidak tahu. Tadi sudah dijelaskan sama Ustadz Maulana. Benar juga tapi Ustadz Maulana, kalau kita pakai matematika manusia tuh ya, uang sebanyak apapun ternyata bisa hilang dalam cuma berapa menit, berapa detik ya kalau kita nauzubillah dikasih sakit Coba atau apa. kebayang nggak saudara-saudara kita, maaf tanpa menyudutkan, bahwa ada orang yang gajinya sekian aja tapi cukup. Betul. Cukup loh. Betul. Gajinya cuma 300.000 per bulan. Tapi cukup ya. Itu mungkin rezeki yang berkah ya Ustadz Maulana. Masya Allah. Baik jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, Masya Allah luar biasa pembahasan kita hari ini. Tapi sepertinya ini jamaah yang ada di rumah udah nggak sabar nih pengen pertanyaan dijawab sama guru-guru kita. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui sosial media. Sekarang langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama. Ada pertanyaan dari Instagram @hamba_Allah. Assalamualaikum Habib dan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika keuangan menipis, bahkan ekonomi sulit, saya sering sekali berhutang kepada orang. Lalu bagaimana nih hukumnya berhutang di dalam Islam, Bib atau Ustadz? Nah, Ustadz Syam, mungkin boleh dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Pada asalnya berhutang itu hukumnya boleh. Dan asas berhutang itu adalah asas tolong menolong. Bukan orang yang sedang kesulitan malah ditambah kesulitannya lagi. Udah tahu orang dalam masa kebutuhan, sangat butuh dia, tapi malah diancam, kalau nanti kau bayar, ku kasih kau, tapi kau bayar lebihkan. Nah, inilah disebut dengan riba. Orang yang dalam kekurangan datang meminta tolong, justru malah diperas. Kalau begitu, kau boleh ambil ini, saya kasih kau 10 juta, tapi nikahkan aku dengan anak gadismu. Subhanallah. Orang dalam keadaan susah, disusahkan lagi. Jadi kalau ditanyakan bagaimana hukumnya berhutang, dalam Islam boleh saja berhutang. Yang kedua, Nabi SAW diriwayatkan juga pernah berhutang. Itu disebabkan karena apa? Karena Nabi SAW tidak tega melihat para ashabus suffah, orang-orang yang tinggal bersama Nabi SAW, ahlus suffah dalam keadaan kelaparan. Jadi Nabi bukan berhutang untuk dirinya sendiri. Nabi tidak berhutang untuk kemewahan dirinya, untuk dirinya, tapi Nabi berhutang untuk apa? Salah satunya karena melihat kelaparan yang terjadi di antara para sahabatnya. Jadi, kenapa Nabi mencontohkan? Karena ternyata hutang piutang itu adalah sesuatu yang halal, yang boleh dengan asas tolong menolong, bukan todong menodong. Nah, saya ingat kalimat ini karena saya pernah kalau naik Metro Mini dulu ya, ada pakaian preman naik, daripada kita todong menodong lebih baik kita tolong menolong. Iya, saya juga sering dengar pengalaman kayak gitu. Aku serem banget kalau naik angkot ada yang begitu. Berarti lebih baik kasih gitu. Iya, ini halal kan dari saya baru keluar dari penjara minggu lalu. Saya mohon maaf Bapak Ibu, daripada kita todong menodong lebih baik kita tolong Liriknya menolong. mengancam ya. Saya langsung, aduh ya Allah, mana kita mahasiswa nggak punya duit lagi. Ya, jadi tolong menolong intinya daripada hutang piutang itu boleh-boleh saja, asal ingat wajib membayarnya. Masya Allah. Lirik yang mengancam ya, saya juga sering dengar tuh pengamen. Masya Allah. Baik jamaah, mudah-mudahan terjawab. Dari pertanyaan pertama kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Ada pertanyaan dari Instagram @hamba_Allah juga, baik tidak mau disebutkan namanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya, mohon maaf nih, poligami dan tidak adil kepada saya. Sekarang saya lagi hamil besar dan keuangan saya sudah menipis. Sedangkan suami saya hanya sedikit memberi nafkah. Tiap hari saya makan hati karena memikirkan hal ini dan suami saya tidak peduli. Apakah saya halal untuk menceraikan suami saya Ustadz? Karena saya sudah nggak kuat lagi. Saya udah coba segala hal tapi tekad saya udah bulat untuk bercerai. Mohon solusinya. Habib Usman, izin mungkin boleh dijawab melalui tausiah. Ya, khairapun kami dan Silakan. Ustadz Maulana, Ustadz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika seseorang berpoligami, apakah diperbolehkan dalam syariat agama? Tentu diperbolehkan, tapi dengan syarat adil. Di sini adalah hukum yang harus diperjelaskan. Adil ini adalah konteks yang harus adil, yakni menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika dia tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, maka dia berarti zalim. Zalim adalah dia tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Makna yang lebih mudah adalah, yang pertama, ketika seseorang mempunyai istri 2 ataupun 3, dia tidak sama bagiannya sesuai dengan syariatnya.
Saya kasih contoh. Misalkan di sana ada anaknya, harus ada dilebihin karena dia ada anak. Oh, ternyata di sana anaknya 2, dilebihin lagi karena ada anaknya 2. Adil tidak mesti sama, tapi adil dalam setiap kebutuhan yang harus dilakukan. Tidak menzolimi dari antara satu dengan yang lainnya. Di sini pertanyaannya menarik nih. Kalau misalkan saya minta cerai karena suami saya nggak adil. Nih, minta cerai karena suami saya tidak adil. Dia sudah berlaku zolim berarti. Maka diperbolehkan dalam syariat. Karena ada kezoliman di dalamnya. Kalau misalkan suami saya adil, tapi saya nggak kuat perasaan saya. Tentu yang namanya poligami akan menyakitkan satu dengan yang lainnya. Yang namanya poligami pasti akan membuat salah satu yang lainnya itu kecemburuan, sakit hati, risau, sedih. Nah, itu adalah yang terjadi pada poligami. Dalam syariat agama dijelaskan bahwasanya perempuan yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang syar'i yang kuat, maka bau surga pun dia nggak dapat. Kalau ditanya cuman karena poligami, maaf sekali lagi, karena poligami, ya kan, apakah dia minta cerai diperbolehkan? Kalau dalam hukum syariat agama ketika dia poligami, maka tidak boleh minta cerai. Bersabar karena ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau ada di dalamnya kezoliman, ya kan, ada kezoliman di dalamnya, maka boleh dia minta cerai. Ini dalam syariat agama. Tentu yang paling bagus bagaimana? Nah, yang paling bagus adalah cukup satu, Pak Wahid, dan ya kan nggak habis juga kok Ustaz Sam. Biasanya kalau orang nih ditanya, niat mau poligami gak? Kalau ketawa duluan yang dikedepankan, berarti mau. Terus biasanya gimana dong yang benar, harusnya gimana meresponnya kalau ditanya Kalau misalnya gitu? tanya, mau lihat poligami Habib gak? mau niat poligami nggak? Alhamdulillah enggak. Waduh, ya nggak pakai senyum bener. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah dulu, segala puji bagi Allah. Enggak. Karena apa? Karena cukup satu lah. Iya dong, Kakak Ustaz Tika Maulana- keren. Ani nggak bisa nanya Ustaz Maulana, satu jual belum ada. Ya, nggak lagi Ustaz. Jadi nggak nanya Ustaz Maulana. Nah, intinya adalah apa? Intinya adalah kita harus mengerti dan memahami bahwasanya poligami dibolehkan dalam syariat agama, tetapi berlaku adil. Kalau nggak bisa adil, satu cukup. Iya. Nikmatilah yang satu itu. Berdekatkan diri kepada Allah, meminta kepada Allah. Apabila terjadi kezaliman, kasih tahu sama suaminya, kamu udah nggak berlaku adil, kamu Iya. sudah nggak baik, kamu sudah nggak benar. Tolong perbaiki. Saya bisa bersabar karena Allah, saya bisa bersabar karena Allah, saya bersabar karena Allah. Tapi selalu dizolimin, saya nggak bisa. Oleh karena itu, boleh gak orang yang dizolimin untuk meminta cerai? Maka diperbolehkan dalam syariat agama. Masya Allah. Subhanallah. Luar biasa. Jadi memang segala sesuatu kita juga harus tahu sesuai syariat dulu ya. Betul. Kalau misalnya ada kezoliman ya daripada membatin gitu ya. Betul. Masya Allah. Aku pinjam cue card-nya dong. Ah, ada apa Ustaz Bisa Syam? nggak? Ini ada yang lucu nih, tadi aku sempat baca nih ya. Tapi ini buat Mas Mikdad, makanya aku yang baca. Oh. Nih, pertanyaan dari jamaah. Ada pertanyaan menarik buat Mas Mikdad dari Instagram @sifulan21. Waduh, tumben-tumben nih aku yang dapat Assalamualaikum Mas pertanyaan. Mikdad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi krisis pribadi nih. Saya nggak pede. Gimana sih kuncinya biar bisa ganteng kayak Mas Mikdad? Waduh, Waduh, Masya Allah. gimana ini? Aduh, pagi-pagi udah dibilang ganteng. Iya. Ini tolong tim kreatif, tolong catat itu nomor sepatunya berapa. Nanti ya, siapin. Jamaah, daripada bikin malu-malu Mikdad, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Oh, gitu. Jamaah jangan kemana-mana, jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Tapi beneran loh pertanyaannya tuh Sifulan 21. Yakin laki-laki, yakin perempuan.